Perkenalkan ibu saya Aulia Rahmawati dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Habis dari mana Mbak ya? Saya habis dari ini sekolah itu. Oh, sekolah atau kegiatan sekolah? Saya kan habis kerja di sekolah gitu bu. Sini Oh. mau kuliah kan bentar. Habis ini? Ya habis itu. Jam sekitar jam 1 saya berangkat kuliah. Sebelum berangkat saya mau ke sini. Ada film apa Mbak ya? Saya mau minta waktunya ibu sebentar. Saya mau proses konseling sama ibu. Oh, konseling sama ibu. Sebelumnya pernah nggak kayak melakukan proses konseling? Nggak pernah sih, nggak pernah proses konseling. Dari SMA, SMP? Nggak pernah. Belum ya, belum. Sebelum melakukan atau melanjutkan proses konseling, di sini mau menjelaskan apa itu proses konseling ya Mbak ya. Ya itu. Proses konseling itu bantuan konseling pada konselor ya. Konseling itu Mbak sebelumnya dengan Mbak siapa? Oh Mbak Aul ya tadi ya? Iya Mbak Aul. Mbak Aul ya, oke. Mbak Aul aja ya. Iya. Jadi proses konseling itu bantuan antara konseling pada konselor. Nah di mana sih konseling itu Mbak Aul? Ya, karena konselor ini saya sendiri, yaitu Ibu Devi ya. Nah, bantuan antara konselor dan konseling untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi permasalahan itu mencari solusi itu si Mbak Aul sendiri. Jadi ibu ini hanya fasilitator atau sarana atau perantara untuk menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Aul. Nah, di dalam proses ini juga ada juga Mbak kode etik dan lain yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan juga asas keterbukaan. Nah, di asas kerahasiaan ini tuh semua data-data konseling atau data-data Mbak Aul tidak akan tersebarluaskan atau tidak akan bocor keluar, jadi aman Mbak Aul untuk menceritakan semua data Mbak Aul. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan, dimana Mbak Aul sukarela atau senang hati untuk menceritakan permasalahan Mbak Aul tanpa ada pemaksaan atau dari pihak orang ketiga gitu ya. Terus yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana ibu harap Mbak Aul bisa terbuka atau menceritakan permasalahan Mbak Aul yang sedang Mbak Aul hadapi. Jadi tanpa ada rasa yang ditutup-tutupi atau disembunyikan gitu. Dan ibu harap di sini Mbak Aul berperan aktif untuk melakukan proses konseling ini. Nah, ada juga Mbak yaitu kontrak waktu Mbak. Nah, dalam proses konseling ini ada juga kontrak waktu. Dalam kontrak waktu konseling ini saya beri waktu 30-45 menit Mbak Aul. Nah, jika permasalahan yang Mbak Aul hadapi ini belum terselesaikan, maka proses ini bisa dilanjutkan ke minggu depan atau pertemuan depan dengan kesepakatan kita untuk melanjut ke pertemuan minggu depan. Apakah dari penjelasan ini, apakah Mbak Aul juga paham tentang proses ini? Berarti apa segala sesuatu yang saya ceritakan di sini berarti tidak akan membutuhkan ibu. Aman Mbak, soalnya itu juga kode etik dari konselor. Oke, kalau gitu Mbak saya. Nah, kalau boleh tahu apa sih permasalahan Mbak Aul sehingga Mbak Aul datang kemari untuk melakukan konseling kepada ibu? Ini Mbak, ini ya Bu ya, saya kan punya permasalahan ya Bu ya. Permasalahan itu ya gimana itu saya tuh punya permasalahan dengan saya sendiri. Jadi kan kalau punya permasalahan sama ibu sendiri kan itu gimana gitu Bu ya, mau gerak itu salah terus, soalnya juga orang
gini gerak gitu tetap salah ibu, nanti dikira saya itu dikira anak durhaka atau yang tidak patuh pada orang tua gitu ibu. Yang dimaksud gerak sana kayak gimana Mbak Awi? Ya gini loh bu, kan saya kan mau kuliah bu, saya tuh punya permasalahan, saya itu tidak bisa menolak perkataan ibu saya gitu loh bu. Intinya tuh seperti ini bu, saya kan mau kuliah, saya tuh mau kuliah itu sebelum saya mengambil keputusan saya untuk berkuliah, saya itu udah menyiapkan segala sesuatu ya secara finansial itu kayak biaya gitu loh bu. Kalau biaya saya itu menyiapkan biaya yang intinya itu cukup lah buat semester sampai semester berapa, intinya pendaftaran sampai semester berapa itu saya udah menyiapkan gitu loh bu. Jadi kan intinya saya mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu tidak memberatkan beban orang tua saya, terutama ibu saya gitu loh. Soalnya ibu saya udah mewanti-wanti saya jika saya ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya saya harus biaya sendiri, yaitu ibu saya udah menyiapkan gitu loh biaya itu. Sebelumnya apa tuh udah sejak berapa lama Mbak ya? Sejak berapa lama maksudnya? Kan katanya udah mau ke kuliah harus biaya sendiri ya. Iya. Nah itu kan uang tabungan Mbak Awi sendiri kan? Iya ibu. Ya uang tabungan itu mulai kapan nabungnya? Jadi ibu kalau mulai nabungnya itu mulai dari saya kecil, sekitar itu kelas 2-an kan, dari kelas 2-an dulu kan saya juga nggak tinggal sama orang tua saya gitu. Saya kan tinggal di sebuah asrama gitu ya. Di asrama itu dimana nanti itu anak-anak seperti saya maksudnya itu yang ingin bersekolah itu nggak ada biaya satupun, tapi itu saya itu mau punya tabungan gitu loh, tabungan pribadi yang dimana itu terserah nanti itu apa dikasihkan setelah saya lulus sekolah SMA gitu. Jadi waktu saya kelas 2 SD saya kan udah ada di asrama, itu sudah ada di asrama, jadi itu tabungan sama yayasan itu udah diperinci gitu loh. Jadi ya mulai dari kecil sampai SMA itu saya udah mempunyai pegangan tabungan itu buat ke jenjang selanjutnya, maksudnya itu kuliah gitu. Kalau boleh tahu Mbak ya, itu kan Mbaknya kan di asrama ya, waktu mulai 2 SD, Kelas 2 SD. kelas 2 SD. Nah uang yang didapatkan dari kelas 2 SD itu dari mana? Itu apa uang saku dari orang tua atau gimana, atau penghasilan sendiri atau gimana? Ya itu juga dari uang saku orang tua juga ibu. Jadi itu di sana itu kan nanti kan kayak semacam sosial gitu ya bu, kayak asrama sosial di mana itu nanti ada di apa kayak ditampung gitu loh bu, anak-anak yang kurang mampu atau gimana gitu. Waktu itu juga waktu saya kelas 2 SD yang perekonomian keluarga saya kan agak terombang-ambing gitu bu. Jadi secara mau tidak mau saya akhirnya dimasukin dalam asrama itu. Tadi kan ibu kan tanya uangnya itu dapat dari mana atau gimana. Nah itu ibu ada bantuan dari pemerintah gitu bu, ada bantuan kayak gini kayak gitu, terus itu nanti disebarluaskan ibu ke tabungan kita. Jadi kita tuh kayak ikut undangan, kayak diundang orang kan pastinya kan ada bu, kayak pemerintahan itu ngundang berapa anak gitu, nanti itu kan biasanya kan dapat ambil apa itu nanti dikumpulin, terus itu dimasukkan ke rekening masing-masing, itu terkumpul mulai saya kelas SD sampai ke saya lulus SMA itu. Kira-kira boleh tahu nggak Ibu berapa jumlah nominal yang dari mulai SD sampai? Itu saya dapat ibu mulai dari kelas 2 saya nabungnya ibu ya, itu ditampung nabung itu sama kita asramanya, sama yayasan asrama sana itu ditampung. Itu kalau kurang lebih saya kemarin lulus itu kira-kira saya dapat 35 jutaan. Cukup ya Mbak ya untuk buat semester berikutnya juga. Nah itu ibu rencana saya, kan itu hanya rencana saya. Jadi intinya itu saya mau daftar kuliah dengan uang yang saya peroleh dari asrama, terus apa itu cuma berapa semester, nanti sisanya itu saya bakal kerja gitu kan. Intinya saya kan tidak memberatkan keluarga terutama ibu saya gitu ibu.
Nah, dari permasalahan ini Mbak Aul kan katanya tidak permasalahannya tidak bisa menolak itu. Menolak itu kayak gimana gitu? Menolaknya tuh kayak gini Bu, biasanya saya kan udah lulus itu Bu. Nah, waktu lulus itu Ibu, itu tuh Bu, apa tuh, ibu saya tuh mau minjem uang gitu ke saya Ibu. Nah, yang minjem uang tuh katanya tuh mau beli gini mau beli gitu gitu Ibu. Ya gimana ya Bu ya, posisi saya seperti itu, posisi saya megang uang, terus juga posisi di mana ibu saya juga mengalami musibah. Ya musibahnya kan ibu saya kan ditipu orang gitu loh Bu. Jadi secara tidak langsung akhirnya ibu itu pinjam uang ke saya Ibu. Ya itu kan awalnya saya kan tidak berani mengungkit-ungkit uang tersebut Ibu, maksudnya itu uang itu udah dikhususkan buat nanti pendidikan selanjutnya biar tidak memberatkan, itu tujuan saya Ibu. Tapi ibu itu minjem gitu, ya udah saya kan nggak bisa nolak Bu, posisi ibu juga nangis kan di hadapan saya, adik apa ya, saya sebagai anak ya udah Ya punya empati. saya kasihkan itu 10 juta. Terus sampai sekarang apakah 10 jutanya udah dikembalikan atau gimana Mbak? Enggak Ibu, enggak, malah dikembalikan, malah ibu saya itu malah pinjam lagi. Pinjam lagi sebelum pinjam awalan ya berapa tadi? Tadi kan minjem 10 juta 10 juta ya, terus mau pinjam lagi gitu ya. Terus sekarang belum sampai setelah meminjam kedua kali apakah Mbak Aul sempat menolak? Saya itu niatnya itu Bu ya, di dalam pikiran saya, hati saya itu, saya itu niatnya itu mau menolak ibu, kayak gimana ya, saya itu nolak itu Bu. Tapi kalau saya dihadapkan sama posisi ibu saya itu nangis terus sedih di hadapan saya, hati ya langsung gimana sih Bu, apa, anak mana sih Bu yang nggak tertunduk sama ibu yang sedang nangis di depan kita. Ya jadi perasaan Secara Mbak Aul, tidak langsung ya udah Bu, saya kasih lagi. jadi perasaan Mbak Aul nggak bisa menolak, Nggak bisa menolak Bu, padahal saya itu di sisi lain juga Mbak Aul juga butuh uang itu, di sisi lain ibunya Mbak Aul juga membutuhkan uang itu, tapi Mbak Aul nggak bisa untuk menolak permintaan dari itu. Kayaknya sih ibu itu tahu itu loh Bu, trik kelemahan saya itu gimana, jadi kayak ibu itu sering gitu loh ibu, apa ya, kalau ada masalah tak apa dengan perkara uang itu pasti saya itu seperti itu Bu. Kan jadi bingung gitu di dalam hati saya tuh pengen nolak Bu, dalam pikiran saya tuh saya pengen nolak, tapi di hati saya tuh kayak tega, ini gimana gitu loh, seperti itu. Oke, jadi jadi Mbak Aul tuh pernah pinjam Mbak Aul pertama, tapi belum dikembalikan. Yang kedua pinjam lagi, tapi Mbak Aul tidak bisa menolak permintaan itu, padahal saya perlu pembelajaran kuliah. Oke, mungkin dari permasalahan ini Mbak Aul termasuk asertif Mbak ya, nggak bisa menolak. Asertif itu apa ya Bu? Nggak bisa menolak permintaan atau ya permintaan ibu Mbak Aul tadi, kayak seakan Mbak Aul nggak bisa mengungkapkan yang Mbak Aul inginkan tadi. Di sisi lain Mbak Aul kepingin di sisi lain kan ini uang kan untuk keperluan sekolah Mbak Aul, dan Mbak Aul dengan cara itu tadi Mbak Aul nggak bisa mengungkapkan yang Mbak Aul rasakan tadi atau menolak permintaan dari Mbak Aul tadi. Mungkin dari teknik ini cocok untuk teknik asertif ya Mbak Aul ya. Jadi yang pertama dalam teknik ini Mbak Aul itu mengidentifikasi permasalahan yang Mbak Aul alami tadi. Yang kedua, Mbak Aul bisa mengetahui mana berlaku asertif dan mana yang berlaku tidak asertif Mbak Aul. Yang ketiga yaitu Mbak Aul akan bermain peran. Dan yang keempat, untuk latihan atau untuk mempraktekkan. Terus yang
selanjutnya yaitu untuk pengulangan. Setelah nanti dipraktekkan atau dipraktekkan atau latihan, nanti ada selanjutnya untuk pengulangan. Bisa Mbak Aul untuk mengaplikasikan kepada Ibu Mbak Aul ya. Terus yang terakhir yaitu penugasan Mbak. Jadi di sini edukasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghadapi dan bisa menentukan perilaku asertif dan tidak asertif Mbak ya. Nanti ditulis apa permasalahan Mbak Aul yang menghadapi, terus nanti kayak gimana perilaku asertif dan tidak asertif yang permasalahan Mbak Aul. Di sini Bu di sini memiliki video tentang perilaku asertif dan tidak asertif ya. Bisa dilihat. Dari video ini apakah Mbak Aul sudah paham? Ya, Ibu saya sudah. Bisa diidentifikasi gimana ya? Bisa dibacakan Mbak Aul apa permasalahan Mbak Aul menghadapi? Tidak bisa menolak permintaan untuk menjaga uang saya. Terus gimana perilaku asertifnya? Asertifnya aku ada uang tapi buat biaya perkuliahan untuk selesainya. Bisa diulangi Mbak Aul asertifnya kayak gimana? Mohon maaf Bu, sebenarnya saya itu ada uang Bu, tetapi ini cukup untuk biaya perkuliahan untuk semester depan. Yang kalau yang tidak asertif ini loh Bu, aku ada tapi gak usah jaga biaya perkuliahan, gak apa-apa wes Bu, sama pinjam dulu. kayak iyain tapi dalam hati masih anggun gitu ya. Di sini Mbak Aul sudah bisa mengidentifikasi apa itu perilaku asertif dan apa yang tidak asertif. Ini mungkin ini cukup bagus untuk Mbak Aul bisa mengidentifikasi apa itu perilaku asertif dan tidak asertif tadi Mbak Aul. Ibu harap dalam melakukan ini Mbak Aul juga bisa mengulang dengan kalimat tersebut sehingga Mbak Aul bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan kepada ibu Mbak Aul tanpa bisa sehingga bisa menolak tanpa menyakiti perasaan ibu Mbak Aul. Nah, seumpama ibu punya pertanyaan kayak gini, pemikiran aku itu Mbak Aul garapno tugasku, kamu kayak gimana untuk cara Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyelesaikan tugasnya kamu karena saya sudah ada tugas lainnya yang belum saya selesaikan. Kalau yang tidak asertif sini tak kerjakan tapi ya gitu, tugasku belum selesai, terus gimana dong? Bisa Mbak ya, ada juga yang asertif dan juga agresif. Kalau agresif itu asertif itu yang tidak asertif itu ngeiyain tanpa menyakiti, kayak ngeiyain ya wes gini tapi masih dalam hatiku masih ada dengkulnya tanpa. Kalau sedangkan agresif itu menyakiti perasaan orang gitu, jadi habis sama lah
perilaku asertif dan gimana yang perilaku tidak asertif ya. Ibu harap Mbak Aul bisa mengaplikasikan kepada ibunya Mbak Aul, bisa menolak permintaan ibunya Mbak Aul tanpa menyakiti perasaan ibunya Mbak Aul kan ya. Nah, dari proses ini apa yang Mbak Aul dapatkan dan apa yang Mbak Aul pertanyakan? Dari proses konseling ini ya Bu ya, saya berarti bisa kayak menolak tanpa harus menyakiti gitu dan tanpa harus menyakiti perasaan ibu saya. Dan itu kan tujuan utama saya ya Bu ya, saya sebagai anak di sini seperti itu. Kalau pertanyaan saya gini Bu, apakah setiap saya melakukan tersebut, apakah itu bisa kayak memutar pikiran orang tua ibu saya tidak agar tidak memiliki lagi ke saya, jadi apa bisa kayak kalau saya menolak dengan cara seperti itu terus? Kan setidaknya kan Mbak Aul bisa menolak kan, sehingga tidak biar keseringan untuk pinjam dalam dalam setidaknya kan Mbak Aul bisa menolak permintaan, kan tujuannya bisa menolak permintaan orang tua kan, coba dulu siapa tahu oh iya mungkin di dalam ibunya oh iya perkuliahan gitu. Mungkin insya Allah bisa. Kalau Mbak Aul bisa menolak menolak permintaan dari Mbak Aul, dicoba aja Mbak Aul ya. Dari perkuliahan ini apa ada yang ditambahkan lagi? Tidak, Ibu, sudah cukup. Sudah cukup ya. Apakah saya bisa menghubungi Ibu? Ya boleh. Kalau ada pesan lagi atau tadi Mbak Aul apa gitu ya pesan lagi, Aul bisa hubungi ibu dan bisa kayak Bu ada waktu nggak? Itu bisa Mbak Aul bisa ngobrol mengirim via WA tadi. Mungkin dari proses ini mungkin saya akhiri juga Mbak Aul ya, dan dengan Mbak Aul juga tidak ada pertanyaan dalam proses ini Ibu akhiri. Kalau ada permasalahan lagi Mbak Aul bisa menghubungi Ibu dan via WhatsApp, bisa Bu bisa nggak saya nomor konseling pada hari ini, nanti insya Allah Ibu bisa merespon WA Mbak Aul. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah membantu dan menjadikan jalan solusi buat permasalahan saya. Kalau gitu saya mau pamit dulu ya. Makasih Mbak Aul ya. Di sini mau kuliah ya? Iya Bu, saya langsung kuliah. Makasih Mbak Aul. Assalamualaikum.